Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Armel Putra. Ya, saya berperan sebagai moderator. Selamat siang. Topik debat kali ini adalah larangan mengakses YouTube bagi anak di bawah umur yang kian lama menjadi momok bagi sebagian besar orang tua. Apakah akses YouTube pada anak di bawah umur merupakan suatu masalah yang mengarah ke hal negatif? Kita sudah ditemani oleh 6 rekan yang akan berkomentar mengenai masalah tersebut. Baik, saya persilakan kepada setiap tim untuk menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembicara pertama tim afirmasi agar menyampaikan pendapatnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Alif Marcelino dari kelas 10A. Saya dari tim afirmasi 1 yang setuju dengan akses dilarangnya YouTube bagi anak-anak di bawah umur. Akses YouTube bagi anak-anak di bawah umur merupakan permasalahan mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Kami menilai bahwa tidak semua konten yang tersaji di YouTube merupakan konten yang baik. Bahkan konten-konten yang sedang trending sebagian besar merupakan konten-konten yang nyeleneh dan tidak membawa pengetahuan dan memberi informasi bermutu. Kami telah melakukan riset dan menyimpulkan bahwa keamanan di YouTube sangat rendah karena yang pertama, YouTube itu dapat diakses tanpa menggunakan akun. Jadi bisa menjelajah lebih luas tanpa batasan. Yang kedua, YouTube dapat diakses oleh VPN. Penggunaan VPN membuat YouTube hilangnya batasan. Mengapa? Karena bisa membuka situs yang tidak bisa di negara lain. 3. Keamanan di YouTube merupakan paduan orang tua pada anak nyatanya. Konten-konten di YouTube nyatanya konten itu tidak sejalan. Setelah itu, kami setuju dan berpendapat keamanan di YouTube itu masih rendah. Sekian, terima kasih. YouTube merupakan wadah sebagai segala macam informasi, bahkan digandang-gandang lebih canggih dari televisi. Biasanya jika kita bandingkan fitur-fiturnya. Oleh karena itu, kita dapat membawa kemana-mana dalam bentuk aplikasi seluler. Banyaknya informasi dari segala macam sumber fakta dapat membantu kita belajar dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bahkan saya belajar banyak hal baru dari aplikasi tersebut. Banyaknya saja bisa saya yang sudah menginjak usia remaja saja apakah tersebut dapat sangat membawa wawasan, apalagi jika kita memberikan di usia dini. Dengan begitu kita bisa melihat masa depan cerah dan maju daripada sebelum-sebelumnya. Saya dari tim afirmasi tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh tim oposisi. Karena kami menganggap konten yang di YouTube itu masih kurang nilai pengetahuan dan sebagian besar anak-anak masih kurang dalam memilih konten yang bermutu. Pasalnya, banyak orang menggunakan YouTube yang tidak sesuai dengan perilaku yang wajar yang tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak. Sekian. Saya dari tim oposisi kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi yang menganggap konten di YouTube tidak sesuai perilaku anak-anak. Kami menganggap banyak konten di YouTube yang banyak manfaatnya. Sebagai belajar anak dan kemampuan anak banyak yang dicari karena di YouTube. Tidak semua konten itu negatif, banyak juga konten yang bermutu. Selain itu anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Sekian. Saya dari tim afirmasi tidak setuju dengan pendapat tim oposisi. Sebaiknya anak-anak bisa mencari kegiatan lain selain menonton YouTube. Banyak juga kegiatan yang bisa melatih kemampuan seperti bermain dengan teman. Karena anak-anak itu butuh beraktivitas agar lebih aktif daripada menggunakan YouTube yang belum tentu baik bagi anak dan lebih terjaga karena dalam pengawasan orang tua. Saya dari tim oposisi menganggap YouTube anak-anak penting. Selagi dalam pengawasan orang tua, banyak juga anak-anak yang menggunakan YouTube agar lebih baik. Begitu juga kita dapat menjadikan YouTube ke arah yang lebih positif. Oke, pada debat siang hari ini berlangsung secara kondusif. Akan tetapi, kedua tim melakukan bentrok argumen sehingga kita tidak bisa menyimpulkan mana yang benar mana yang salah. Nah, oleh sebab itu untuk mengakhiri debat kali ini kita akan meminta kedua belah tim untuk menyimpulkan pendapat agar kita dapat menarik suatu hipotesis, sehingga dari hipotesis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan masing-masing, persepsi pribadi, mana yang benar mana yang salah. Kita kan sebagai pelajar yang baik, kita pastinya dapat memilih dan memilah
mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu, saya persilahkan kepada setiap tim untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Terima kasih. Saya dari tim afirmasi menyimpulkan bahwa konten YouTube merupakan konten yang luas. Yang luasnya kita bisa dibuat tercengang hal-hal yang baru. Kan tapi sayang mudahnya menganggap informasi dari YouTube tidak peduli umur dan hal-hal yang lain. Peduli umur dan hal-hal yang lain itu dapat membahayakan dampak baiknya jika orang tersebut menggunakan secara tepat. Akan tetapi, jika anak di bawah umur yang memiliki akses luas sedangkan pikiran dan emosinya masih labil, saya kira akan lebih banyak dampak negatifnya. Sekian, terima kasih. Informasi bahkan digadang-gadang lebih canggih daripada televisi biasa jika kita bandingkan fitur-fiturnya. Oleh karena itu, kita dapat membawa kemana-mana dalam bentuk aplikasi seluler. Banyaknya informasi dari segala macam sumber fakta yang dapat membantu kita belajar dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Bahkan saya belajar banyak hal baru dari aplikasi tersebut. Bayangkan saja bagi saya yang sudah menginjak usia remaja saja, aplikasi tersebut dapat menambahkan wawasan saya. Apalagi jika kita memberikannya di usia dini. Dengan begitu, kita bisa melihat masa depan cerah daripada sebelum-sebelumnya.